warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Ibu, Bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, karena dikembalikannya roh kita, dan Allah masih memberikan izin kepada kita untuk berzikir dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara, masih berbicara tentang zikir dan doa sesudah sholat. Yang lalu kita sudah mengakhiri untuk zikir dan doa sesudah sholat duhur, asar, dan isya. Sekarang kita menginjak ini khusus untuk sholat maghrib dan sholat subuh. Sesungguhnya apa yang kita baca pada zikir dan doa sesudah sholat duhur, asar, dan isya itu juga kita baca pada zikir dan doa sesudah sholat maghrib dan subuh. Apa yang membedakan? Artinya bahwa ada yang berbeda, yang itu hanya kita baca pada waktu sesudah sholat maghrib dan sholat subuh, selain yang kita baca pada sholat duhur, asar, dan isya. Untuk yang pertama, ini seringkali kita baca memang. Ya, ini seringkali kita baca dan banyak yang baca, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Kalau kalimat tahlil yang kita baca untuk sesudah sholat duhur, asar, dan isya tanpa yuhyi wa yumit, dan itu kita baca juga pada sholat maghrib dan sholat isya. Tetapi ini ada tambahan yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit.
Ini biasa juga kita baca. Ya. Tetapi mari kita telusuri kaitannya dengan lafaz yang pertama ini. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi nomornya 3457 dinyatakan an Umarah bin Syabib As-Saibai atau As-Sabai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tetapi kita lihat dalam kalimat ini, apakah kita temukan bahwa ini dibaca sesudah sholat? Tidak kita temukan. Ya, tidak kita temukan. Hanya memang luar biasa kelebihannya tahlil ini. Rasul mengatakan, mangkola asra marot, barang siapa yang membaca tahlil ini 10 kali ala isril maghribi ba'asallahu maslahatan yakhfadunahu minas syaitan. Saya gunakan sebagai dasar bahwa ini sholat maghrib membaca itu ala isril maghribi, sesudah sholat maghrib, ba'asallahu maslahatan yakhfadunahu minas syaitan. Allah akan mengutus malaikat yang menjaganya dari setan hatta yusbiha, sampai pagi. Artinya kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sesudah sholat maghrib, itu malaikat menjaga kita sampai pagi. Allah mengutus malaikat sampai pagi. Wa kataballahu lahu biha asrat hasanah, dan Allah menulis baginya karena membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali akan dilipat gandakan menjadi apa? 10 kali. Asra hasanat. Apa 10 kali kebaikannya? Jadi kebaikannya ditulis 10 kali. Mujibat wa maha anhu asra sayiatin mubiqat, dan akan dipelihara 10 kali, atau maksudnya dijaga 10 kali kejelekannya. Artinya bahwa kejelekan itu dijaga sampai 10 kali, tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Bukan hanya itu kelebihannya, wa kanat lahu bi adli asri qabil mu'minatin, dan baginya ditulis pahalanya 10 kali sama dengan membebaskan 10 budak mukmin. Jadi sama dengan membebaskan 10 budak mukmin. Artinya bahwa kalau membaca ini itu luar biasa sesungguhnya. Luar biasa. Bahwa sesudah sholat maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, itu kebaikannya ditulis 10 kali, kemaksiatan dan keburukannya dijaga 10 kali, dan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Tetapi mohon maaf, memang hadis ini itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena ada nama Qutaibah. Nama Qutaibah bin Sa'id itu oleh Al-Khatib dinyatakan huwa mungkarun jiddan. Diingkari betul oleh ahli hadis. Ibnu Qattan menyatakan la yu'raf lahu tadlis. Tidak dikenal, bahkan dia suka menyembunyikan identitas gurunya. Ya, suka menyembunyikan identitas gurunya. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 490, 488, 490. Memang ada nama lain yang dikritik oleh ahli hadis, yaitu Al-Julah Abi Kasir Al-Amawi Al-Misri, itu Daraqutni mengatakan la ba'sa bihi, masuk kategori hadis hasan. Artinya bahwa hadis yang menceritakan tentang bacaan tahlil yang ada di tengah-tengah yuhyi wa yumit itu hadisnya dhaif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun mohon maaf, mungkin ada yang menyatakan dhaif nggak apa-apa, silakan mau baca, monggo, karena memang mubalagh kita juga macam-macam. Ada yang mengatakan karena nyambung sampai Rasul, memang hadis ini nyambung, tidak terputus, tapi hadis ini dhaif karena ada nama Qutaibah bin Sa'id. Yang pertama. Yang kedua, masih juga sama, tapi berbeda. Ya, kalau itu tadi sesudah sholat maghrib, kalau ini sesudah sholat fajar atau sholat subuh. Yaitu an Abi Dzar, dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi duburi sholatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla ayyatakallama, barang siapa yang membaca pada akhir atau pada sesudah sholat fajar dan dia masih melipat kedua kakinya sebelum dia berbicara dengan orang lain. Maksudnya syarat-syarat itu kan sudah kita bicarakan dahulu, bahwa untuk dzikir sudah sholat itu ada ketentuan yang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi. Salah satunya tidak berbicara atau belum berbicara dengan saudara yang lain, atau belum beranjak dari tempat duduknya. Itu antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita dzikir dan doa sesudah sholat maktubah atau sholat wajib. Artinya bahwa hadis ini menyatakan bahwa barang siapa yang membaca sesudah sholat fajar dan dia masih melipat kakinya dan belum berbicara dengan yang lain, apa yang dibaca? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat, 10 kali. Jadi yang pertama tadi adalah sesudah sholat maghrib, kalau ini adalah sesudah sholat fajar dalam tahlil yang sama, ya, sama. Kelebihannya kutibat lahu asru hasanat, ditulis 10 kali kebaikan. Wa muhyat anhu asru sayiat, dan dihapus atau dihilangkan 10 kali dosa-dosanya. Wa rufi'a lahu asru darajat, dan diangkat 10 kali derajatnya. Wa kana yaumu dzalika kullahu fi khizrin min kulli makruhin,
Dan pada hari itu atau sehari penuh itu, sesudah sholat subuh dan membaca itu, maka dia terjaga dari perbuatan-perbuatan yang ia tidak suka terhadap perbuatan itu, termasuk perbuatan maksiat. Karena di sini mingkuli makruhin wa khulisa minas syaiton, dan dijaga juga dari pengaruh setan. Walam yang bagi lidan bin ayyudrikau fidzalikal yaum illa asyrika billah, dan tidak akan perbuatan dosa tidak akan dia lakukan atau tidak akan mendapatinya perbuatan dosa kecuali perbuatan syirik. Maksudnya dosa apapun diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ya. Jadi dosa apapun yang dilakukan itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Kalau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sesudah sholat subuh. Hadis ini juga terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi nomornya 3396. Hadis ini dhaif karena ada nama Sahar bin Hausab. Sahar bin Hausab ini luar biasa. Kritikan dari ahli hadis sangat banyak. Yang pertama, Musa bin Harun al-Baihaqi dan Baihaqi menyatakan dhaifun. Nasai menyatakan laisa bil qawi, tidak kuat. As-Saji menyatakan fihi dha'fun, pada diri Sahar itu ada yang lemah. Laisa bil hafid, dia tidak punya hafalan. Ibnu Ati menyatakan dhaifun jiddan, lemah betul, sungguh-sungguh lemah jiddan. Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 658. Artinya bahwa hadis yang menyatakan kedua-duanya, baik tahlil yang tertulis dalam dua hadis ini, baik sesudah sholat maghrib maupun sesudah sholat subuh, artinya dhaif. Saya hanya menyampaikan, kalau saya tidak merekomendasi untuk dibaca, karena ini ada hadis lain yang sesungguhnya ini dibaca 100 kali setiap hari oleh Rasul, minimal 100 kali sehari. Tapi di luar tentang sesudah dzikir dan doa sesudah sholat, baik itu subuh maupun maghrib. Artinya kesimpulannya tidak disyariatkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kedua-dua hadis ini artinya dhaif. Yang kedua atau lafaz yang kedua yaitu Allahumma inni as'alukal jannata Allahumma ajirni minan nar. Ini yang sering kita baca. Ya. Tapi apakah ini keseluruhannya atau sebagian? Nanti akan kita lihat dasarnya. Tapi yang jelas bahwa di tengah-tengah kita ini sering dibaca Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Ya Allah, jauhkanlah aku dari neraka. Ini sering kita baca, dan ini maaf, bukan hanya dibaca pada sesudah sholat maghrib dan sholat subuh, tapi semua sholat. Dengarkan saja saudara-saudara kita yang membaca ini, ternyata dibaca pada seluruh sholat. Nah, untuk itu mari kita lihat dasar-dasar yang bisa kita pakai, yang mana sesungguhnya yang bisa kita amalkan. Pendapat pertama menyatakan bahwa memang ada hadis yang menyatakan Allahumma inni as'alukal jannata Allahumma ajirni minan nar. Itu pendapat pertama. Artinya bahwa pendapat pertama menyatakan bahwa inilah yang mesti dibaca. Ya Allah, aku mohon surga kepada Engkau, dan aku mohon Engkau jauhkan aku dari
siksa api neraka. Apa alasan yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menguatkan hadis doa ini? Itu bisa kita baca dalam Musnad Ahmad, Musnad As-Samiyin. Itu babnya, nomornya 17362. Hadis itu berbunyi, An Abdurrahman bin Hasan Al-Kinani, dari Abdurrahman bin Hasan Al-Kinani, An Al-Haris bin Muslim bin Al-Harisi bin Al-Haris At-Tamimi bin Haddasahu an Abi, bercerita kepadanya dari bapaknya, qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalaita subha, jika kamu selesai melaksanakan sholat subuh, shalaita itu fi'il madhi, terjemahnya adalah apabila kamu selesai sholat subuh, fakul, maka bacalah, qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum kamu berbicara dengan seorang pun dari manusia. Maksudnya belum ada komunikasi. Ya, komunikasi, artinya komunikasi itu kan bisa komunikasi lisan dan komunikasi apa? Non lisan. Apa non lisan? Isyarat. Ya, isyarat, salaman, ya, dan mengatakan begitu. Artinya bahwa salaman itu juga komunikasi. Karena salaman itu juga memang tidak berbicara, tapi ada yang tersirat di dalam apa? Tindakan bersalaman, ya, bersalaman. Tentunya ada apa bahasa yang tersirat di dalam perbuatan itu. Dan Rasul mengatakan bahwa fakul qabla tukallima ahadan minan nasi, bacalah sebelum kamu berbicara dengan seorang pun manusia. Apa yang dibaca? Allahumma ajirni minan nar. Ini sholat subuh. Yang dibaca adalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka in mitta, jika kamu wafat, min yaumika, dari harimu itu, dalika kataballahu azza wa jalla lak jiwaron minan nar. Allah menulis untukmu jauh dari siksa api neraka, terjaga dari siksa api neraka. Wa idza sholaital maghriba, dan jika kamu selesai sholat maghrib, maka fakul, bacalah, qabla an tukallima ahadan minan nar, sebelum kamu berbicara dengan seorang pun, minanas, dengan manusia, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sesudah sholat subuh itu hanya Allahumma ajirni minan nar, tapi sesudah sholat maghrib yang dibaca adalah Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Tapi rasanya yang kita baca tidak ada bedanya, apakah itu maghrib maupun sholat subuh atau yang lain. Yang dibaca sama, yaitu Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, dan aku mohon kepada Engkau agar aku dijauhkan, ya, dipelihara dari siksa api neraka. Sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka in mitta min lailatika, jika kamu wafat pada malam itu, zalika kata Allah azza wa jalla lak jiwaron minan nar. Kamu akan ditulis oleh Allah terpelihara dari siksa api neraka. Ya. Hadis ini memang terdapat dalam Musnad Ahmad karena ada nama Al-Walid bin Muslim. Kata Ahmad bin Hambal, kasirul khoto, banyak salahnya. Kalau yukhti saja itu biasanya hasan. Tapi kalau penilaian itu kasirul khoto, banyak salahnya, itu menjadi dhaif.
Tartibut Tartib juz 9 halaman 167 170. Artinya bahwa Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada waktu sholat subuh dan Allahumma inni as'alukal jannata Allahumma ajirni minan nar pada waktu selesai sholat maghrib, itu hatinya dhaif. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama dhaif. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dibaca adalah hanya Allahumma ajirni minan nar. Ya, hanya Allahumma ajirni minan nar. Ya, bukan ajirna minan nar, tapi bacanya adalah Allahumma ajirni minan nar. Biasanya kalau doanya bersama-sama kemudian menjadi Allahumma ajirna minan nar. Tapi Rasulullah ngajari Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, jagalah aku atau lindungilah aku, pelihara aku dari siksa api neraka. Alasan ini atau dalil doa ini itu beralasan dengan hadis Sunan Abu Dawud yang panjang hatinya, panjang, kecil-kecil panjang ya. Tapi saya hanya baca yang hijau saja. Yang hijau saja yang saya baca. Dari awal di situ kalimat yang kita baca adalah Anil Haris bin Muslim, dari Haris bin Muslim, Annau akhbaruhu an abihi Muslim bin Al-Haris At-Tamimi, telah mengabarkan kepadanya bapaknya yaitu Muslim bin Al-Haris At-Tamimi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu asarra ilaihi faqala idza in sarafta min sholatil maghribi fakul Allahumma ajirni minan nar. Apabila kamu selesai sholat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika summa mitta fi lailatika kutiba lahu jiwar minha. Apabila kamu membaca itu kemudian kamu mati, maka ya ditulis ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu jauh dari siksa api neraka. Ya. Fa idza shalaita subha, dan apabila kamu sholat subuh, fakul kadzalika, bacalah seperti itu juga, yaitu Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka idza mitta fi yaumika kutiba lahu jiwar minha. Maka sesungguhnya jika kamu mati pada malam hari itu, pada hari itu, maka ditulis untukmu jauh dari siksa api neraka. Artinya terpelihara dari siksa api neraka. Hadis ini menceritakan bahwa Allahumma ajirni minan nar itu perintah Rasulullah untuk dibaca sesudah sholat maghrib dan sholat subuh. Dan hadis ini derajatnya hasan. Ya, sekalipun ada nama Al-Walid di bawah, Al-Walid itu ada di bawah namanya Al-Walid, tapi di atas ini hanya ada nama Abu Sa'id. Ya. Itu hasan, yaitu Abdurrahman bin Hasan Al-Kinani Abu Sa'id Al-Palestini. Ad-Daruqutni menyatakan la ba'sa bihi. Tartibut Tartib juz 5 halaman 75. Yang di atas itu hanya ada nama ini, Abdurrahman bin Hasan. Nama panggilannya adalah Abu Sa'id Al-Palestini. Palestina. Artinya orang berdomisili di Palestina. Dan hadis ini hasan. Sekalipun di bawah ada nama Al-Walid, yang ini dhaif. Kata Ahmad bin Hambal, kasirul khoto. Coba kita lihat silsilahnya. Silsilah satu hadis ini, dua perintah untuk kita baca
Allahumma ajirni minan nar, itu memang jalur pertama hasan. Sekalipun jalur kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini dhaif. Itu kan panjang tadi ya, panjang. Dan itu hadis ini memang banyak silsilahnya, 5 silsilah. Dan ternyata silsilah yang hasan adalah hanya yang pertama. Yang lain dhaif karena ada nama Walid bin Muslim Al-Qurashi, Abul Abbas. Sekalipun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima dhaif, itu hadis ini menjadi hasan li ghairihi, karena ada jalur yang pertama yang hasan. Ya. Artinya sekalipun sesungguhnya tanpa kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada masalah, karena sudah ada salah satu di antaranya yang hasan, dan inilah yang menjadi pegangan kita, ya, yang menjadi pegangan kita. Yang pertama ini, yang menjadi pegangan kita. Oleh karena itu maka kesimpulannya yang kita baca bukan Allahumma inni as'aluka al-jannata, Allahumma ajirni minan nar, tapi cukup dengan Allahumma ajirni minan nar. Tanpa Allahumma inni as'alukal jannah. Orang lain membaca tambahan itu silakan, tapi kita cukup membaca Allahumma ajirni minan nar. Dan itu perintah Rasulullah untuk dibaca sesudah sholat maghrib maupun sholat subuh. Tapi tidak dibaca pada sesudah sholat yang lain. Khusus ini hanya untuk sholat maghrib dan sholat subuh. Lupa apa tidak boleh? Seringkali saya ditanya begitu. Apa tidak boleh dibaca sesudah sholat yang lain? Mungkin ada yang jawab, boleh, kan baik. Tapi katanya kita ini ngikuti jejak Rasulullah. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Apalagi kemudian ada ayat yang lain mengatakan bahwa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah, mengikuti aku siapa? Aku Rasulullah. Karena perintah Rasulullah membaca Allahumma ajirni minan nar itu pada sesudah sholat maghrib dan sholat subuh, maka jangan dibaca pada sesudah sholat yang lain. Karena memang perintah Rasulullah hanya pada saat itu. Apa tidak boleh? Saya tidak menyatakan apakah itu bid'ah atau apa yang lain. Tapi kita jangan sampai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya apa itu? Namanya apa itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya apa? Dolim. Ya, dolim. Kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Jadi kalau dengan menempatkan doa ini pada sholat maghrib, kita pada tingkat keadilan karena menempatkan doa ini pada tempatnya, tidak menempatkan pada tempat yang lain. Banyak seperti itu. Ada doa, ya coba aja, mohon maaf, ya doa masuk kamar mandi umpamanya, itu kan untuk kan baik, ya. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu kan baik, baik enggak ya? Baik. Tapi apa tepat? Andai kan jenengan mau makan baca, kan tidak pada tempatnya. Ya. Jadi menempatkan doa itu disesuaikan dengan dalil. Oleh itu maka saya tidak melarang, saya hanya menunjukkan bahwa marilah kita berusaha untuk menempatkan dalil itu pada tempatnya. Di mana perintah itu kita harus melakukannya, maka itulah yang kita lakukan. Jika kita melakukan bukan pada tempatnya, kita termasuk orang dolim.
supaya kita termasuk orang-orang yang adil dalam menempatkan perintah. Ibu, bapak, dan saudara, jadi kesimpulannya, ini kesimpulan yang kedua, bahwa tambahan untuk sesudah sholat maghrib dan sholat subuh itu cukup ditambah dengan Allahumma ajirni minan nar. Ya, selain kita baca dzikir dan doa yang kita baca pada sholat zuhur, asar, dan isya. Ya. Mungkin nanti kalau jenengan perlu, nanti akan saya share dan bisa dibaca di HP untuk kita hafal, ya, kita hafal, dan sehingga kita hanya membaca yang ada perintahnya. Ibu, bapak, dan saudara, memang ada yang lain. Yang ini juga sering dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini biasanya dibaca kapan? Sholat subuh. Biasanya ini dibaca sudah sholat subuh. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang bagus, dan amal yang diterima. Ya. Amalan mutaqabbala. Ya. Apa alasan yang digunakan doa ini? Itu bisa kita baca dalam Sunan Ibnu Majah, nomornya 915, Musnad Ahmad itu ada 1, 2, 3, 4 nomor. Bunyi hadis itu adalah an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Rasulullah membaca. Dan ini Rasulullah, ini bukan perintah, tapi Rasulullah membaca. Idza shalat subha, apabila Rasulullah salat subuh, khina yusallimu, ketika selesai membaca doa salam, Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi mohon maaf, hadis ini ada sanad bernama Sababah. Sababah ini namanya adalah Sababah bin Sawar. Panggilannya Abu Amru Al-Fazari Al-Madaini. Abu Hatim menyatakan la yuhtaju bihi, atau la yahtaju bihi, tidak berhujjah dengannya. Maksudnya Abu Hatim menyatakan tidak berhujjah dengannya. Artinya tidak bisa digunakan sebagai dasar. Ya. Nama Sababah ini, sekalipun ada umpama saja tidak ada nama Sababah, bukan berarti hadis ini bisa menjadi sahih, karena ada nama An Maula li Ummi Salamah, dari budak Ummu Salamah. Lah, budak Ummu Salamah itu siapa namanya? Tidak disebut. Makanya ini namanya Maula li Ummi Salamah itu ismun mubhamun, nama yang tidak diketahui siapa dia, karena tidak ada namanya. Makanya hadis ini mungkotik, terputus. Jadi hadis ini, hadis yang mohon maaf populer ini, hadisnya dhaif. Mohon maaf. Ya. Dan coba aja kita lihat di silsilah yang bisa langsung kita foto, itu hadis ini memang mungkotik, terputus pada tabi'in. Dari sahabat langsung tabi'in. Ya. Jadi dari sahabat langsung tabi'in. Tabi'innya hilang atau tidak? Karena ada nama siapa tadi? Ya. Nama yang tidak jelas. Siapa itu? Ya, budak itu. Ya. Artinya bahwa doa yang biasa kita baca, ya, dan ini populer baik di dalam sesudah sholat subuh maupun yang lain. Bahasanya dikir-dikir juga baca ini. Ya.
Tapi mohon maaf, ya, saya juga tidak melarang, saya hanya menunjukkan saja bahwa hatinya tidak mutasil, tidak nyambung sama Rasulullah. Bahkan hatinya doif. Jadi tidak nyambung itu sudah doif, apalagi ya memang mungkotik terputus. Yang kedua, ini juga populer, namanya Sayyidul Istighfar. Ada yang hafal ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Udah gitu aja. Dan terakhir ila anta. Ya. Ila anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah. Ini Sayyidul Istighfar. Apa? Gustinya, tuannya istighfar, maksudnya derajatnya istighfar ini tertinggi itu maksudnya. Istighfar yang paling istimewa gitu. Dedengkote istighfar. Dan ini bisa kita baca memang di Sahih Bukhari ada 2 nomor, ada Musnad Ahmad 2 nomor. Tapi maaf hatinya dhaif, yaitu ada nama Husain. Nama Al-Husain. Ini dhaif, ya, nama Husain. Yaitu Busar bin Ka'ab Al-Adawi berkata, Haddatsani Saddad bin Aus, telah bercerita kepadaku Saddad bin Aus, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar antakula, bahwa sayyidnya istighfar itu kalau kamu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Rasul bersabda, wa man qalaha min nahar mukitan biha famata min yaumihi qabla yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca ini pada siang hari, maka dia kemudian mati hari itu, ya, kemudian dia selamat dari dia pasti akan berjalan menuju surga. Wa man qala min lailin, barang siapa yang baca itu pada waktu malam, wa huwa muqirun, dan dia yakin membacanya, dia kalimat Sayyidul Istighfar itu, wa mata qabla isbiha, dan meninggal sebelum waktu subuh, wa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi kalau dibaca pada waktu malam sampai pagi itu kemudian mati, ya, masuk surga. Kalau membacanya siang kemudian mati, maka dia akan dijamin masuk surga karena membaca Sayyidul Istighfar. Hadis ini karena ada nama Husain bin Zakwan Al-Mu'allim, itu kata Abu Ja'far Al-Uqaili, dhaifun, dhaif hadisnya. Yahya bin Sa'id mengatakan fihi nadhar, dia menjadi perbincangan oleh ahli hadis. Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 311. Hadis ini Tirmidzi juga 3315 juga dhaif. Kemudian Ibnu Majah 3862 juga dhaif. Maka untuk yang kedua Sayyidul Istighfar itu menurut saya, ya, tidak bisa digunakan sebagai doa yang dianjurkan karena hatinya dhaif. Adapun jenengan mau baca, ya silakan monggo. Tapi saya menyarankan untuk tidak membacanya. Sekalipun doa ini baik, bukan persoalan baik tidaknya, tapi
hadis itu dhaif. Memang ada yang mengatakan daripada saya membuat sendiri Bapak. Ya. Apalagi membuat sendiri, nanti membuat agama sendiri. Kan begitu soalannya. Untuk yang ketiga, itu tidak usah sebagai akhir daripada baca doa. Kemudian yang keempat itu ayat kursi, ya, ini ayat kursi ya. Ayat kursi itu bisa kita baca di Mu'jam Ausat atau Broni. Itu hadisnya juga dhaif, mohon maaf. Jadi saya tidak menyarankan membaca surat Al-Kursi, ayat Al-Kursi pada sesudah sholat, karena memang hadisnya dhaif. Dan hadis ini mengatakan begini, qala Rasulullah SAW, man qara ayat Al-Kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, ya, lam yamna'hu min dukhuli, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa melawan. Ya. Tapi mohon maaf, hadis ini dhaif. Terdapat dalam Al-Mu'jam Al-Ausat At-Tabrani. Oleh itu maka sekali lagi saya tidak melarang, tapi saya hanya menyarankan untuk tidak dibaca. Kalau membaca biasa silakan, tapi kalau ini kemudian dibaca sesudah sholat sesuai dengan dalil ini, itu ya, tidak disarankan. Tidak disarankan. Saya tidak menyatakan tidak boleh, tidak disarankan. Itulah barangkali, mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Zikir dan doa, sekalipun masih ada sedikit, mungkin nanti ada banyak istighfar. Kita kan ada perintah untuk memperbanyak istighfar, tapi kapan istighfarnya nanti untuk kesempatan lain. Tapi itulah barangkali bahan-bahan yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan zikir dan doa sesudah sholat. Mudah-mudahan manfaat, dan nanti setelah ini nanti akan saya share zikir dan doanya. Oleh itu maka mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semua. Demikian, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.